Jumpa lagi di channel Muada Halil. Kali ini kita akan berbicara pelajaran sejarah kelas 10. Kita akan membicarakan tentang bagaimana konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Baiklah, yang pertama adalah berpikir kronologis. Kata kronologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos, yaitu waktu, dan logos, yaitu ilmu. Kronologis artinya berkenaan dengan kronologi. Secara harfiahnya, kronologi berarti ilmu tentang waktu. Kronologi sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi berdasarkan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi sesuai secara melompat-lompat. Urutan waktunya atau anakronis. Oleh karena itulah, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, harus memperhatikan urutan-urutan kejadian atau kronologinya. Manfaat kronologi diantaranya adalah membantu menghindarkan terjadinya kerancuan dalam pembabakan waktu sejarah, merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lalu berdasarkan urutan waktu dengan tepat, menghubungkan dan membandingkan berdasarkan urutan waktu dengan tepat, menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Kronologi sejarah dapat disusun berdasarkan hari kejadian atau tahun terjadi peristiwa sejarah. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita melihat beberapa contoh kronologis proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, waktunya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Peristiwanya, pasukan sekutu menjatuhkan bom atom yang kedua di Nagasaki. Serangan ini membuat tentara Jepang terpojok. Kemudian pada tanggal 9 sampai 14 Agustus tahun 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat dipanggil Jenderal Terauchi. Terauchi ini adalah panglima tertinggi tentara Jepang di Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Tujuannya tidak lain adalah untuk membicarakan janji kemerdekaan untuk Indonesia dan pelantikan pengurus PPKI. Tanggal 15 Agustus tahun 1945, akibat bom atom, tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Hal ini menandai berakhirnya Perang Asia, Pasifik, dan Indonesia mengalami kevakuman atau kekosongan kekuasaan. Kemudian berikutnya, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda, di antaranya oleh Sultan Syahrir. Soekarno atas kembalinya dari Dalat didesak para pemuda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, tetapi tidak mau. Hal ini melatar belakangi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada malam harinya, teks proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Medan. Kemudian tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi dibacakan oleh Bung Karno dengan didampingi oleh Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menandai berdirinya negara Indonesia merdeka. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan. Apakah kronologi sama dengan kronik? Ternyata tidak. Pengertian kronik adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tanpa memedulikan keterkaitan peristiwa yang pertama dengan yang kedua, dan seterusnya. Padahal, sejarah sangat membutuhkan kronologi
karena menekankan keterkaitan peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan selanjutnya. Kata kronik dapat ditemukan dalam sejarah dinasti-dinasti dari kerajaan Tiongkok atau Cina. Kronik dalam kerajaan Tiongkok sejenis kumpulan tulisan-tulisan dari dinasti yang berkuasa, seperti kronik dari dinasti Zhou, Qin, Tang, Ming, dan lainnya. Sekarang kita beralih ke diakronik. Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronik. Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia artinya melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Dengan demikian, diakronik dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruangan yang terbatas. Konsep diakronik melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan pergerakan sepanjang masa. Melalui proses inilah manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakatnya dari zaman ke zaman berikutnya. Ciri-ciri berpikir sejarah secara diakronik meliputi mengkaji dengan berlalunya masa, menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, bersifat historis atau komparatif, bersifat vertikal, terdapat konsep perbandingan, cakupan kajian-kajian lebih luas. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Itulah diakronik. Sekarang kita beralih ke sinkronik. Kata sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata shin yang berarti dengan, dan kata kronos yang berarti waktu atau masa. Jadi, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Sinkronik artinya meluas dalam ruang, tetapi terbatas dalam waktu yang mengandung kesistematisan tinggi. Menurut Galtung, sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspek pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Dapat juga diartikan meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Berpikir secara kronis adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Nah, horizontal artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Contoh berpikir sejarah secara sinkronik adalah menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1950. Ciri-ciri berpikir sejarah secara sinkronik diantaranya mengkaji pada masa tertentu, menitik beratkan pengkajian pada strukturnya, karakternya bersifat horizontal, tidak ada konsep perbandingan, cakupan kajian lebih sempit, memiliki sistematis yang tinggi, bersifat lebih serius dan sulit. Sekarang kita beralih bagaimana berpikir tentang konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya, dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Konsep ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa-peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak dapat terlepas dari ruangan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Jika waktu menitik beratkan pada aspek kapan peristiwa itu terjadi, maka konsep ruang menitik beratkan pada aspek tempat di mana peristiwa itu terjadi. Konsep waktu, masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Tetapi masa lampau bukan merupakan suatu masa yang final, terhenti dan tertutup. Masa lampau itu bersifat terbuka dan berkesinambungan
Sehingga dalam sejarah masa lampau manusia bukan demi masa lampau itu sendiri, dan dilupakan begitu saja. Itu sebabnya sejarah itu berkesinambungan. Hal apa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang dan tidak mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Anak-anakku semua, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Segala aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat dan waktu kejadian, dan manusia selama hidupnya tidak bisa dilepaskan dari unsur tempat dan waktu. Itu karena perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia hidup atau beraktivitas. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga bisa dipahami ya. Selamat belajar. Merdeka. Sejarah tidak boleh dilupakan. Sejarah harus dikenang sepanjang masa. Salam merdeka dan salam kualitas.